Bab 9 dari buku Kerinduan Segala Zaman, berjudul Hari-Hari Perjuangan. Setelah membahas transisi Yesus dari masa kanak-kanak menuju masa muda dan kedewasaan di Nazaret, pada bab ini menyoroti perjuangan batiniah dan sosial yang dihadapi Yesus dalam mempertahankan kebenaran di tengah tekanan keluarga, masyarakat, dan para pemimpin agama. Berikut adalah beberapa ringkasan poin-poin penting dari bab ini. Yang pertama, ujian berat di lingkungan keluarga. Semenjak kecil, anak orang Yahudi sudah dikelilingi dengan segala bentuk tuntunan rabi-rabi, dan kini perjuangan terberat Yesus seringkali datang dari dalam rumahnya sendiri. Saudara-saudara sepupu atau tirinya tidak memahami misi Yesus. Mereka menganut teologi Yahudi, arus utama yang legalistik, menitik beratkan pada ritual lahiriah dan tradisi, sedangkan Yesus hidup berdasarkan kasih yang tulus dan firman Allah yang murni. Saudara-saudaranya seringkali bersifat kasar, mengejek, dan mendesak Yesus untuk tunduk pada aturan para rabi. Bahkan Maria ibunya terkadang ikut menekan Yesus karena mereka khawatir akan keselamatan pada masa depan putranya jika terus-menerus berbeda pandangan dengan para pemimpin agama. Selanjutnya, penolakan terhadap tradisi palsu di para rabi. Para rabi di Nazaret mengajarkan agama yang penuh dengan beban dan larangan buatan manusia, seperti aturan ketat mengenai hari Sabat yang sangat mendetail. Yesus dengan tegas namun lembut menolak semua tradisi yang tidak memikirkan dasar Alkitabiah. Bagi Yesus, agama adalah hubungan kasih dengan Allah dan sesama, bukan kepatuhan buta pada ritual yang kaku. Penolakan ini membuat para rabi marah. Mereka menuduh Yesus sebagai anak yang sombong, pemberontak, dan juga kurang ajar karena berani mempertanyakan otoritas para pengajar agama yang lebih tua. Selanjutnya, kehidupan yang terasing namun tetap mengasihi. Karena prinsip hidupnya yang teguh, Yesus mengalami pengasingan sosial. Dia dianggap aneh oleh teman-teman sebaya dan masyarakat Nazaret. Di tengah kesepian rohani ini, Yesus menemukan kekuatan melalui doa yang intim kepada Allah Bapa. Dia sering bangun pagi-pagi atau pergi ke lereng gunung yang sepi untuk berdoa dan memohon kekuatan agar bisa bertahan tanpa berbuat dosa. Meskipun disalahpahami dan dikucilkan, Yesus tidak pernah menyimpan dendam, menjadi pahit hati, atau membahas kejahatan dengan kejahatan. Wataknya tetap ceria, sabar, dan juga penuh belas kasihan. Selanjutnya menyembuhkan melalui kehadirannya. Di mana Yesus berada, dia membawa atmosfer surga. Dia di bengkel pertukangan, dia bekerja dengan jujur dan rajin. Ketika menghadapi orang yang kasar atau frustasi, Yesus merespon dengan kata-kata yang menenangkan atau menyanyikan mazmur pujian. Kehadirannya secara tidak langsung menegur dosa, namun di saat yang sama menawarkan kesembuhan rohani bagi orang-orang yang remuk keredam di sekitarnya. Selanjutnya, mempersiapkan diri untuk misi yang lebih besar. Seluruh tahun-tahun penuh dengan perjuangan di Nazaret, ini merupakan sekolah persiapan bagi Yesus sebelum memulai pelayanan publiknya. Setiap godaan untuk berkompromi, setiap ejekan dari saudaranya, dan setiap tekanan dari para rabi berhasil dia taklukkan dengan tameng. Ada tertulis, Yesus membuktikan bahwa manusia dengan pertolongan kasih karunia Allah dapat menang melawan pencobaan yang paling berat sekalipun. Inti dari pesan bab ini menunjukkan bahwa kehidupan Kristen sejati pasti akan menghadapi konflik dan tantangan. Bahkan dari orang-orang terdekat kita, teladan Yesus mengajarkan kita untuk tetap setia pada prinsip firman Tuhan, menolak kompromi terhadap tradisi yang salah, dan selalu membalas kebencian dunia dengan kasih, serta kesabaran yang bersumber dari persekutuan yang erat dengan Allah.